Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purbaya sebagai pemilik Purbaya Beet Farm. Adapun peternakan kami ini berada di Drono Sardono Harjo, Ngagik Sleman, Yogyakarta. Peternakan yang saya jalani ini bergerak di bidang anggungan. Adapun jenis-jenis burung yang kami ternak, ada jenis burung perkutut, ada burung tekukur, dan juga ada burung puter. Adapun burung perkutut itu sendiri variannya juga banyak ya. Ada perkutut lokal, ada perkutut lokal warna, ada perkutut Bangkok juga. Dan untuk tekukur juga ada tekukur warna, tekukur multikuk, dan yang lainnya. Latar belakang saya beternak berkutut ini sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan ya. Sebenarnya tiba-tiba waktu itu. Sama kondisi waktu itu, kondisi batin, psikologi saya itu waktu itu juga baru berada capek-capeknya lah bahasanya itu. Jadi saya membutuhkan suasana kedamaian. Akhirnya ketemulah dengan burung perkutut seperti itu. Perkutut itu jenisnya sangat banyak sebenarnya. Ada jenis perkutut lokal. Perkutut lokal itu seperti yang di alam liar itu. Di sini pun juga saya ternak. Cuman yang saya ternak ini memang saya sudah pilih untuk materi burung-burung yang iramanya saya kira sudah irama pakem. Jadi untuk hasil ternakannya itu memang saya utamakan untuk irama suaranya. Dan juga di sini ada perkutut jenis perkutut lokal warna. Lokal warna itu jenisnya juga banyak. Ada perkutut warna silver, warna cemani, warna udan mas, warna putih. Putih nanti jenisnya banyak, ada putih lurik, ada putih kapas, ada putih Majapahit, dan lain-lain. Ada juga perkutut Bangkok. Perkutut Bangkok ini kita harapkan untuk irama suara-suaranya. Bisa dibilang peternakan saya ini komplit. Beternak perkutut itu pada dasarnya sebenarnya tidak sulit. Pahamlah yang namanya orang beternak itu yang dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, keuletan. Intinya itu. Cuman aplikasinya itu yang susah. Sabar itu bagaimana, ulet itu seperti apa, telaten itu yang seperti apa. Artinya orang beternak itu harus seperti itu. Tapi ketika diaplikasikan, itu yang susah. Hal-hal seperti itulah banyak peternak-peternak itu yang akhirnya berhenti di tengah jalan, putus tengah jalan, dan akhirnya tidak akan bisa berkembang. Karena mereka sendiri tidak bisa menikmati proses peternakannya itu sendiri. Untuk peluang usaha beternak perkutut itu sebenarnya hasilnya sangat lumayan. Ini pengalaman dari diri saya sendiri ya. Memang saya beternak, saya niatkan untuk ibadah, untuk menambah rezeki. Rezeki akhirnya bertambah untuk menafkahi keluarga. Akhirnya juga ada dukungan dari istri karena saya sudah berkeluarga. Akhirnya itu akan yang memberikan jalan kemudahan untuk kita semua menjalani ternak ini. Kenapa? Ketika kita hanya berpikir nilai keuntungan saja, saya kira untuk beternak itu nanti tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Yang kita rawat ini binatang, punya nyawa. Jadi tidak bisa kita paksakan. Kalau hanya kita paksakan hanya untuk mengejar keuntungan, itu pasti nanti akan tidak sesuai harapan. Jadi nikmati dulu prosesnya, cintai dulu apa yang kita rawat, nanti kita bisa merasakan hasilnya. Untuk teman-teman semua yang ingin memulai beternak perkutut, pertama harus dipelajari dulu ya. Perkutut itu nanti bisa dibedakan dari ciri suaranya. Seperti perkutut lokal itu suaranya padat, kristal. Lalu untuk perkutut warna itu nanti yang banyak diminati dari jenis varian warnanya. Karena varian warnanya itu banyak, ada putih, udan mas, cemani, Majapahit, dan lain-lain seperti itu. Lalu nanti ada perkutut Bangkok. Perkutut Bangkok di sini ada pakem irama suaranya. Nah, itulah yang harus menjadi tolak ukur mengarah kemana untuk peternakan kita. Saya ada beberapa, hampir semua perkutut di sini komplit. Semua ada keunggulannya masing-masing. Pecintanya itu ada sendiri. Yang mereka cinta suka dengan yang jenis lokal seperti lokal alam ada, yang memang mereka suka dengan jenis seperti lokal warna itu juga ada, yang memang dia cintanya sama yang irama seperti Bangkok juga ada. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Jadi sangat terbuka luas buat teman-teman semua yang akan memulai beternak perkutut, itu sangat terbuka luas. Untuk perawatan di peternakan kami ini, perkutut ini sangat mudah sebenarnya. Yang utama itu ketika kita beternak, bagaimana caranya burung yang kita rawat, yang kita ternak itu dia sudah nyaman dulu. Ketika dia sudah nyaman, adaptasinya sudah bagus, nutrisi pakan terpenuhi, kebersihan juga terjaga, produk insya Allah itu akan berjalan. Tapi ketika
burung itu sendiri tidak nyaman, dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman, ada gangguan berbagai macam, misalkan binatang-binatang seperti kucing, anjing, atau binatang-binatang yang bisa mengganggu adaptasinya, itu juga berpengaruh. Yang paling utama, kita sebagai perawat, sebagai pemilik, sebagai peternak, itu harus ada sinergitas antara kita dengan burung itu sendiri. Jadi setiap pagi itu saya pasti keliling. Saya amati burung itu satu persatu, per kandang. Bentuk sebagai interaksi kita dengan binatang yang kita rawat. Ketika binatang yang kita rawat itu berinteraksi dengan kita, walaupun hanya kita tatap saja ya, kita lihat saja, kita pandang saja, itu sebagai bentuk ikatan batin antara kita dengan burung yang kita rawat. Dia akan semakin nyaman, dan burung itu ketika sudah nyaman ya, nanti produksinya pasti insya Allah lancar. Ketika kita sudah berternak dan di situ sudah ada hasil ya, hasil di sini tuh artinya burung yang kita ternak itu produk, membuat kita tuh jadi semangat. Ketika itu semangat, rasa cinta kita itu akan bertambah. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mau untuk mengawali beternak, pastikan pilih materi yang sudah siap, memang siap untuk diternak. Adapun hal-hal yang kiranya bisa menambah semangat kita itu, intinya ketika burung itu sudah produk lalu terjual, itu bisa untuk perputaran operasional, untuk pakan dan yang lain-lain. Dari situ nanti sisanya bisa kita tabung, kita belikan materi. Saya ini beternak sampai saat ini di awal tahun 2025 ini ya, itu kurang lebih memasuki tahun keempat. Di tahun keempat ini alhamdulillah di kandang peternakan Purbaiti Farm ini sudah ada kurang lebih sekitar di atas 90 kandang, baik berisi perkutut, tekukur maupun burung puter. Dan alhamdulillah bisa dibilang 90% semuanya produk aktif. Untuk harga burung perkutut itu pada dasarnya tidak ada patokan standar harga, itu tidak ada. Karena burung perkutut ini memiliki ciri suara, irama, karakter masing-masing. Taruhlah burung ini perkutut lokal ya, harganya di pasaran itu ada yang di ombiannya cuma 30.000, terus yang diternak berarti cuma ada sedikit, nggak bisa. Yang dinilai itu dari irama suaranya, proses perawatannya bisa menjadikan burung itu menjadi burung gacor, rajin berbunyi, itu juga prosesnya tidak mudah. Jadi tidak ada patokan harga. Lalu untuk perkutut warna sendiri, perkutut warna itu nanti juga ada perkutut jenis putih lurik, udan mas, lalu ada Majapahit. Itu juga tidak ada standar harganya sebenarnya. Ini sedikit gambaran aja ya. Misalkan sebagai contoh di kandang peternakan saya ini, misalkan seperti jenis cemani itu untuk remaja itu mulai harga 150.000 seperti itu. Beda lagi untuk burung perkutut yang jenisnya Bangkok. Itu sama, nanti yang menjadi nilai harga itu dari pakem iramanya. Semakin pakem iramanya, tentunya harganya juga semakin tinggi. Karena untuk bisa menghasilkan burung yang keluar pakem irama itu prosesnya tidak mudah. Itu benar-benar proses yang panjang. Jika teman-teman untuk memulai usaha beternak perkutut, yang pertama kenali dulu apa itu burung perkutut. Nah, selanjutnya dari situ teman-teman bisa berkonsultasi ke peternak langsung, misalkan ke Purbaiti Farm atau ke peternak-peternak yang lainnya. Bagi teman-teman semua yang akan mengawali proses beternak, mau berkonsultasi, mau sharing, saya sangat terbuka. Jadi mau silakan bisa mampir ke peternakan kami. Jadi tidak harus beli di sini tuh, bisa saling ngobrol. Bahkan sesama peternak pun kita tetap harus saling sharing. Yang namanya perkutut ini, khususnya perkutut Bangkok ini, prosesnya tidak mudah, bisa menghasilkan pakan irama itu tidak mudah. Jadi kita harus saling bersinergitas dengan peternak-peternak yang lainnya. Seperti halnya saya sendiri di sini, ketika burung perkutut yang saya ternak ini kok ada suara yang kiranya itu harus diupdate, itu mau nggak mau saya juga harus membeli perkutut dari peternak lain. Jadi untuk teman-teman semua, yang penting ketika mengawali itu fokus dulu, mau mengarah ke perkutut Bangkok, perkutut lokal warna, atau perkutut lokal. Semua ada peminatnya sendiri-sendiri, semua ada keunggulannya masing-masing, seperti itu. Modal untuk mengawali beternak perkutut itu sebenarnya modalnya yang paling utama itu keberanian. Itu modalnya keberanian. Harganya pun sebenarnya kalau perkutut itu terjangkau ya. Jadi harganya itu karena variasi dari harga yang sedang, menengah, sampai yang harga tinggi itu ada. Kalau teman-teman misalkan pengen beternak perkutut, misalkan taruhlah perkutut warna, dimulai dari warna cemani dulu. Nah, itu nanti bisa ambil satu pasang. Setelah itu sudah produk, keluar anakan,
bisa nanti dijual untuk ditabung untuk membeli tambahan materi lagi. Atau teman-teman untuk memulai untuk perkutut Bangkok, pelajari dulu pakem irama seperti apa. Seandainya kok membeli burung yang pakem iramanya itu kok harganya tinggi, nah itu bisa dimulai, yang penting burung-burung yang irama sedang dulu tidak apa-apa. Yang utama adalah ketika kita mau beternak itu jangan diangan-angan, tapi fokus, lalu datang ke peternak, konsultasi. Jangan terlalu berpikir terlalu panjang. Kalau berpikir terlalu panjang, nanti hanya mengangan-angan. Ketika hanya mengangan-angan, akhirnya juga tidak akan beternak-beternak. Datang konsultasi, sudah ada modal cukup, langsung. Dari situ pelajari dulu. Ketika sudah dibelikan materi, nanti kita amati peternakan kita, permasalahannya apa, sudah produk atau belum. Alhamdulillah ketika langsung bisa produk. Ketika langsung bisa produk, itulah bagi kepuasan untuk para pemula. Untuk kendala merawat burung perkutut ini sebenarnya kalau menurut saya tidak ada. Cuman di situ ada kalanya kurang sabar saja. Karena burung perkutut ini tidak bisa dipaksa harus bunyi segera, itu nggak bisa. Burung perkutut ini butuh kenyamanan, butuh adaptasi. Lalu tidak lepas juga burung ini dipengaruhi dengan faktor usia juga, karakter mentalnya juga seperti itu. Jadi ketika teman-teman pelihara burung kok tidak segera bunyi, cari solusinya. Solusinya itu apa? Burung itu sudah umur atau belum? Terus pakannya sudah tercukupi yang nutrisinya belum? Burung itu karakter mentalnya bagaimana? Terus teman-teman ketika perawatan menggantang, mencentelkannya itu di mana? Faktor-faktor seperti itu yang harus dipelajari, dan tidak lepas burung perkutut ini harus selalu berinteraksi dengan kita. Entah ketika kita duduk, burung itu kita sanding, jadi seperti ada interaksi kita dengan burung itu. Nanti ketika nyaman, itu burung itu pasti nanti gacor dengan sendirinya. Pesan-pesan untuk teman-teman semua, bila mana mau memulai untuk beternak perkutut, yang pertama itu niatkan dulu untuk ibadah. Ketika kita sudah niatkan ibadah, burung itu sudah produk, kan ada hasilnya. Hasilnya ketika kita dari awal sudah niat ibadah, itu pasti ada hasil yang nanti kiranya bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Untuk teman-teman semua yang mau memulai beternak, itu tidak usah berangan-angan terlalu tinggi, berangan-angan terlalu panjang. Berkonsultasilah pada orang yang tepat, pilih materi burung yang memang sudah sesuai. Jangan hanya berpikir mengenai untungnya, tapi bagaimana caranya kalian semua harus bisa menikmati prosesnya, bisa merawat secara totalitas. Insya Allah nanti produknya juga akan bagus, dan dari situ, dari hasilnya itu bisa membawa keberkahan, bisa menambah rezeki untuk keluarga kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih sudah berkunjung di Purbaya Beach Farm. Saya Wahyu Purbaya sebagai pemilik Purbaya Beach Farm. Alamat saya di Indrono Sardono Harjo, Ngagel Sleman, Yogyakarta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.